Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang sejarah pemikiran filsafat dan perkembangannya. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Alia Rufaida dan saya sendiri, Salsabila Padiarul Julisa. Materi pertama akan disampaikan oleh Alia Rufaida. Alia Rufaida, dipersilahkan. 1. Mula adanya perkembangan dan pemikiran filsafat. Salah satu faktor yang mendorong perkembangan pemikiran filsafat dalam wacana hukum Islam adalah karena adanya perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Perubahan sosial tersebut seringkali menimbulkan implikasi yang besar sehingga mempengaruhi berbagai konsepsi. Dua, sejarah pemikiran dan perkembangan filsafat. Zaman abad Yunani kuno. Yunani tidak begitu saja menghasilkan pemikiran filsafat tanpa dipengaruhi oleh kebudayaan lain. Sebenarnya kebudayaan Yunani tidak secara langsung menghasilkan filsafat. Ia juga mengalami fase mistis, yaitu fase ketika manusia percaya ada dewa di balik gunung. Ada kemarahan dewa pada petir dan gelombang pasang laut. Modal kebudayaan dasar bangsa Yunani adalah kesastraan mistis, sedangkan modal kebudayaan yang bersentuhan dengan kebudayaan Yunani adalah kebudayaan Mesir kuno dan Babilonia. Adanya persentuhan budaya Mesir kuno dan Babilonia terhadap bangsa Yunani yang kemudian melahirkan filsafat. Russell mengatakan bahwa perhatian bangsa Mesir bertuju pada soal kematian, dan mereka percaya bahwa jika orang mati turun ke bawah dunia, di mana mereka akan diadili sesuai cara hidupnya di dunia. Sedangkan peradaban Babilonia berkembang ilmu sihir, astrologi, penemuan-penemuan seperti satu hari terdiri dari 24 jam, satu lingkaran sama dengan 360 derajat, dan siklus gerhana juga ditemukan dalam peradaban Babilonia. Kebudayaan inilah yang menjadi modal dasar penemuan filsuf pertama Thales. Ketika Thales mengemukakan pertanyaan tentang asal-muasal semesta yang dianggap sebagai awal kelahiran filsafat, ternyata di belahan dunia yang lain muncul Sang Buddha Gautama yang merumuskan pemahaman bahwa seluruh penderitaan manusia adalah duka. Sementara di belahan Cina muncul Confucian dan Tao. Lalu pada bangsa Ibrani muncul nabi-nabi. Lalu filsuf timur muncul untuk membicarakan cara melepaskan diri dari kebudayaan mistis dan kebudayaan menghasilkan agama. Filsafat timur sebagai sebuah ajaran kehidupan dapat dianggap sebagai pencerahan pertama, karena temuan-temuan suci dari timur mengenai hidup. Hanya saja orang terlanjur menganggap bahwa permulaan sejarah manusia adalah masa pencerahan dengan akar asal-muasal pada peradaban bangsa Yunani. Sehingga temuan-temuan filsafat timur ini tampak asing dan tidak diakui sebagai filsafat. Karena itu, Yunani bukanlah awal muasal filsafat, karena ia berhubungan dengan tradisi kebudayaan Mesir kuno dan Mesopotamia. B. Zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan juga disebut dengan zaman kejayaan Kristiani atau gereja. Ciri pemikiran pada zaman ini disebut teosentris, karena pada filosofinya memakai pemikiran filsafat untuk memperkuat dogma-dogma ajaran Kristiani. Filosof yang terkenal pada masa ini adalah Agustinus. Agustinus dari 354 sampai 430 Masehi berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran abadi dibawa sejak lahir dalam ingatan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan Alia Rufaida tadi. C. Abad modern. Peralihan abad ini ditandai dengan suatu era yang disebut Renaissance, yang mengarah pada patung, musik, sastra, filsafat, dan iptek. Pada zaman ini juga terkenal dengan kembalinya era kebebasan berpikir. Aliran filsafat yang lahir pada zaman ini yaitu A. Rasionalisme, yaitu kebenaran adalah kepastian rasional subjek tentang kesesuaian. Aliran ini juga disebut dengan metode ragu-ragu. B. Empirisme, yaitu mendasarkan sumber pengetahuan berasal dari pengetahuan. C. Kritisme,
aliran yang berusaha mempersatukan dua pertentangan antara rasionalisme dan empirisme, yang dimana aliran ini mengemukakan antara akal dan pengetahuan sama-sama dibutuhkan. D. Idealisme, yaitu berpendapat bahwa suatu idealis bersumber dari keyakinan. E. Positivisme, yaitu perkembangan dan kemajuan tergantung dengan susunan pikiran masyarakat. F. Marxisme, yaitu revolusi menghasilkan suatu logika. D. Zaman abad kontemporer. Pada zaman ini lazim disebut logosentris, artinya teks yang menjadi tema sentral diskursus para filosof. Tema yang menguasai refleksi filosofis abad ke-20 ini adalah pemikiran tentang bahasa, dengan maksud untuk mengatasi persoalan yang timbul akibat ketidakpahaman terhadap bahasa logika. Beberapa aliran filsafat kontemporer. 1. Edmund Husserl, pendiri aliran fenomenologi sebagai ilmu yang mempelajari apa yang tidak tampak atau apa yang tidak menampakkan diri. Menurutnya, filsafat memerlukan sebuah metode untuk menegaskan validitasnya di dalam pengalaman hidup manusia sehari-hari. 2. Jean-Paul Sartre. Dia berpendapat bahwa filsafat memiliki dua rasio. Rasio analitis dijalani dalam ilmu pengetahuan, sedangkan dialektis jika manusia berpikir tentang manusia, sejarah dan kehidupan sosial. Sekian, terima kasih. Jika kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.